Jürgen Habermas, seorang filsuf dari Jerman, generasi kedua dari mazhab kritis Frankfurt. Meskipun gagasan-gagasan Habermas tidak berpusat pada hermeneutik, namun gagasan-gagasannya itu mendukung pustaka hermeneutik. Gagasan hermeneutikanya dapat kita temukan di dalam tulisannya yang berjudul Knowledge and Human Interest, pengetahuan dan minat manusia. Menurut Habermas, penjelasan menuntut penerapan proposisi teoritis terhadap fakta yang terbentuk secara bebas melalui pengamatan yang sistematis. Sedangkan pemahaman adalah suatu kegiatan di mana pengalaman dan pengertian teoritis berpadu menjadi satu. Nah, di sini kita mengetahui Habermas menekankan antara kesatuan antara dimensi teoritis dan tindakan praksis. Habermas mengatakan bahwa semua peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang tidak akan mempersulit keyakinan-keyakinan, melainkan akan memperteguhnya. Mungkin menurut pandangan kita sendiri, gagasan Habermas terlalu muluk mengingat adanya berbagai macam dogma yang melandasi semua kegiatan manusia saat ini juga menjamin keteguhan keyakinan-keyakinan tersebut di masa yang akan datang. Apakah lalu Habermas menutup diri terhadap perkembangan baru dalam bidang sains? Habermas mengutip pandangan Charles Sanders Peirce yang mengatakan, setiap pertanyaan yang diajukan pasti ada jawaban yang benar. Ada kesimpulan akhirnya yang hendak dituju oleh pendapat setiap orang secara ajak. Suatu saat kita mungkin akan mundur dari jawaban itu dengan maksud untuk mencari pengalaman lebih banyak lagi dan mencari waktu untuk mengambil keputusan hingga pada akhirnya kita mendekati jawaban itu kembali. Setiap individu tidak boleh langsung merasa puas atas kebenaran yang ia peroleh. Masih ada sisa kekeliruan yang terdapat di dalam setiap pendapat individual. Habermas mengikuti 3 bentuk penyimpulan yang dikemukakan oleh Charles Sanders Peirce, yaitu deduksi, induksi, dan abduksi. Dengan deduksi, ia ingin membuktikan bahwa sesuatu seharusnya berperilaku dalam cara tertentu, perilaku yang seharusnya. Dengan induksi, ia ingin membuktikan bahwa sesuatu kenyataan berperilaku dalam suatu cara tertentu. Nah, kalau induksi, ia membuktikan bahwa sesuatu pada kenyataannya. Nah, kemudian abduksi, ia ingin membuktikan bahwa sesuatu mungkin akan berperilaku menurut suatu cara tertentu. Kemungkinan sesuatu yang seharusnya, yaitu deduksi, dan induksi sesuai kenyataannya, dan abduksi adalah suatu kemungkinan suatu terjadi menurut cara tertentu. Deduksi tidak memerlukan informasi baru karena proses ini hanya membuktikan bahwa sesuatu memang berperilaku dengan sesuatu cara tertentu. Suatu fakta ilmiah harus dibuktikan, terbukti valid. Di dalam induksi ada pengujian apakah dan dengan kemungkinan apa prediksi-prediksi dapat diyakinkan kebenarannya. Induksi adalah proses yang aktual dalam penelitian. Nah, kalau deduksi itu suatu tidak perlu memerlukan informasi baru, sedangkan kalau induksi memerlukan suatu penelitian aktual. Abduksi adalah proses pembentukan hipotesis yang bersifat eksplanatoris.
menerangkan, yang berbunyi jika kita harus mempelajari sesuatu atau memahami fenomena secara lugas, maka harus melalui proses yang memperjelas sesuatu atau fenomena tersebut. Jadi bisa dijelaskan baik secara teoritis ataupun secara penelitian. Jika itu memang memungkinkan menghadirkan suatu penjelasan, itulah suatu abduksi. Dari uraian di atas telah kita lihat bagaimana Habermas membedakan antara penjelasan dan pemahaman. Nah, ia juga memperingatkan kita bahwa kita tidak dapat memahami sepenuhnya makna sesuatu fakta, sebab ada juga fakta yang tidak dapat diinterpretasi. Bahkan kita tidak dapat menginterpretasi fakta secara tuntas. Apakah ini seperti analisis Kant tentang Dasting an sich, tentang noumena. Jadi ada suatu hal yang tidak bisa kita interpretasi secara tuntas. Bahkan kita tidak dapat menginterpretasi fakta secara tuntas. Habermas menyatakan bahwa selalu ada makna yang bersifat lebih yang tidak dapat dijangkau oleh interpretasi. Nah, apakah di sini ada inspirasi dari Immanuel Kant? Yaitu yang terdapat di dalam hal-hal yang bersifat tidak teranalisiskan, tidak dapat dijabarkan, bahkan di luar pikiran kita. Nah, Habermas menjelaskan tentang batas-batas atau kemungkinan keterbatasan pikiran manusia untuk menjangkau atau menganalisis sesuatu di luar yang teranalisiskan. Semua hal tersebut mengalir secara terus-menerus dalam hidup kita. Jadi jelas bahwa kita tidak dapat menerangkan hal-hal yang tidak mungkin kita pahami. Nah, kita tidak bisa menjelaskan sesuatu yang tidak bisa dibicarakan. Itu kata Wittgenstein. Tapi bagi Habermas, kita tidak bisa menjelaskan sesuatu yang tidak bisa kita pahami. Bahkan kita juga tidak dapat membuat interpretasi atas hal-hal tersebut. Habermas mengatakan bahwa semua penjelasan menuntut penerapan proposisi teoritis terhadap fakta yang terbentuk secara bebas melalui pengamatan sistematis. Sedangkan pemahaman adalah suatu kegiatan di mana pengalaman dan pengertian teoritis berpadu menjadi satu. Jadi pemahaman itu adalah keterpaduan antara pemahaman teoritis dan pengalaman praksis. Habermas menegaskan bahwa penjelasan haruslah berupa penerapan secara objektif sesuatu hukum atau teori terhadap fakta, dan pemahaman menjadi bagian subjektifnya, sebab pemahaman melibatkan juga pengalaman interpreter. Jadi suatu pengamatan itu saja adalah dipakai atau ada campur tangan, ada subjek juga, ada peran subjek juga untuk menginterpretasikan sesuatu. Tidak bisa dihindari karena ya subjek itu sendiri yang menginterpretasikannya. Mana yang lebih dahulu, penjelasan atau pemahaman? Sulit untuk kita tetapkan, sebab jika kita menerangkan maka jelas harus ada pemahaman awal dan pemahaman yang benar untuk mempengaruhi kemampuan menjelaskan. Pemahaman hermeneutik sedikit berbeda dari jenis pemahaman yang lain, sebab pemahaman hermeneutik diarahkan pada konteks tradisional tentang makna. Habermas membicarakan tentang pemahaman monologis atas makna, yaitu pemahaman yang tidak melibatkan hubungan faktual tetapi mencakup bahasa-bahasa murni, seperti misalnya bahasa simbol. Dari perbedaan itu kita mengetahui bahwa monologika adalah pemahaman atas simbol-simbol yang disebut Habermas sebagai bahasa murni, karena simbol-simbol mempunyai makna yang definitif sebagaimana terdapat dalam setiap rumusannya. Dengan kata lain, yang disebut monologika itu tidak lain adalah jalan pikiran yang terstruktur yang mengikuti suatu hukum dengan segala ketepatan dan keharusannya. Monologika. Pemahaman monologis termasuk dalam ilmu pengetahuan alam. Sedangkan pemahaman hermeneutik di sini lain, tidak menganalisis struktur dari objeknya, sebab hermeneutik tidak dapat mempersempit
ketergantungan pada hal-hal yang lain. Seandainya hermeneutik dapat menganalisis struktur objeknya, maka berubah menjadi semacam rekonstruksi atau pemahaman atas makna yang berdasarkan hubungan-hubungan formal. Yang dibutuhkan oleh hermeneutik adalah pemahaman tentang makna yang mampu mengartikan hubungan-hubungan simbol sebagai hubungan antar fakta. Jadi kita ulangi lagi, monologika tidak lain adalah jalan pikiran yang terstruktur yang mengikuti suatu hukum dengan segala ketepatan dan keharusannya. Dan hermeneutika tidak bisa seperti monologika. Monologika itu kan kita memikirkan sesuatu, menjelaskan sesuatu berdasarkan suatu formal atau suatu formalitas pikiran atau logika formal gitu. Itu adanya di sains. Sedangkan hermeneutika itu bagi Habermas adalah suatu pemahaman tentang makna, mengartikan hubungan-hubungan simbol antar fakta-fakta. Bukan suatu yang terstruktur, terkondisikan. Hermeneutik biasanya mencoba menerangkan apa yang individual, bukan universal. Bagaimana dapat terjadi suatu metode menerangkan hal yang individual dan tunggal dengan menggunakan cara yang universal? Dalam ilmu pengetahuan empiris analitis, proses kedua hal itu hanya dapat terjadi atas dasar asimilasi transendental, a priori dan pengalaman yang mungkin dengan ungkapan universal bahasa-bahasa teoritis. Dalam ilmu pengetahuan hermeneutik, bahasa sehari-hari dipergunakan untuk berkomunikasi dalam konteks kehidupan yang konkret sehingga bahasa itu memungkinkan mengungkapkan makna individual. Yang diharapkan Habermas dari mengungkapkan dari hermeneutik adalah sebuah tipe penjelasan yang menunjukkan bahwa susunan kata-kata dalam bahasa murni atau simbol-simbol tidak memungkinkan terjadinya komunikasi walaupun tidak secara langsung hal yang sama sekali individual. Pemahaman hermeneutik melibatkan 3 kelas ekspresi kehidupan, yaitu linguistik, tindakan, dan pengalaman. Pemahaman hermeneutik melibatkan 3 kelas ekspresi kehidupan, yaitu linguistik, tindakan, dan pengalaman. Linguistik, Habermas mengatakan bahwa ekspresi atau ungkapan dapat sama sekali dipisahkan dari konteks kehidupan konkret jika tidak berhubungan dengan bagian-bagian khusus dalam konteks tersebut. Dalam hal ini, ekspresi linguistik muncul dalam bentuk yang absolut, yaitu untuk menggambarkan pemahaman monologika. Hal ini juga akan menimbulkan jurang pemisah antara apa yang diungkapkan dengan apa yang dimaksudkan, dan jurang pemisah baru akan ditutup bila hermeneutik atau interpretasi bekerja. Ya, kita kadang-kadang pengetahuan itu tidak ada yang kita anggap, kita dapati tidak berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, seolah-olah ada antara pengetahuan dan kehidupan kita sehari-hari itu berjarak. Nah, yang bisa menghubungkan antara pengetahuan kita dengan pemaknaan akan kehidupan sehari-hari itu adalah dengan interpretasi, dan ini hermeneutik. Komunikasi dapat dilakukan melalui tindakan atau kegiatan. Sebagaimana halnya dalam pemahaman linguistik, tindakan atau kegiatan perlu dijabarkan. Dalam tingkat pemahaman seperti ini, penjelasan diarahkan pada tujuan akhir dan maksud dan ruang lingkup tindakan. Habermas mengutip ketiga jenis pemahaman tersebut dari pendapat Dilthey. Jadi mengenai linguistik, tindakan, pengalaman ini mengambil inspirasi dari William Dilthey. Habermas mengatakan bahwa pemahaman hermeneutik harus mengintegrasikan ketiga kelas ungkapan kehidupan itu, yaitu linguistik, tindakan, dan pengalaman. Sebagai contoh, bahasa dan tindakan saling menginterpretasikan satu sama lain secara timbal balik. Tindakan selalu dikaitkan dengan gerak tubuh. Jadi dalam setiap hermeneutik akan kita dapati kombinasi antara bahasa, tindakan, dan pengalaman. Untuk menginterpretasi, kita tidak boleh menanggalkan salah satu dari ketiga hal tersebut. Meskipun demikian, interpretasi bukanlah sesuatu yang mudah. Jadi dalam menginterpretasikan itu ada 3
kelas ekspresi kehidupan, yaitu pada bahasa, linguistik, kemudian pada tindakan dan pengalaman. Nah, di sini pengalaman itu kan suatu sistematisasi atau akumulasi dari tindakan sehingga menjadi pengalaman. Dilema pemahaman. Habermas mengatakan, sebagai suatu seni yang menggambarkan komunikasi tidak langsung tetapi dapat dipahami, hermeneutik berhubungan dengan jangkauan yang harus dicapai oleh subjek dan pada saat itu pula diungkapkan kembali sebagai identitas struktur yang terdapat di dalam kehidupan, sejarah, dan objektivitas. Di sini hermeneutik mendapati dilema antara tetap objektif dan bersifat subjektif, dan atau tetap subjektif dan harus menjadi objektif. Jadi persoalan antara subjektif dan objektif ini menjadi menjadi pembahasan di dalam penafsiran, interpretasi. Apakah seseorang menafsirkan itu secara subjektif, yang pasti itu tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang ditafsirkannya mengenai objeknya, atau bersifat objektif tanpa ada peran subjek di dalam menginterpretasikan. Eksklusif. Di sini disjungsi tidak dapat berlaku sebab kita tidak dapat melakukan analisis linguistik eksklusif atau analisis empiris murni. Pemahaman harus mengkombinasikan keduanya, subjektif dan objektif. Hal ini hanya mudah untuk dikatakan namun sulit untuk dilaksanakan. Interpretasi tergantung pada hubungan timbal balik antara pemahaman atas bagian-bagian yang merupakan keseluruhan yang terdiri campuran macam-macam hal yang sudah diketahui sebelumnya, dan koreksi terhadap apa saja yang di kemudian dirasakan tidak sesuai lagi. Habermas mengambil alih tugas Dilthey dengan mengatakan Dilthey telah mengikuti logika penyelidikannya sendiri dan akan melihat bahwa objektivasi pemahaman hanya mungkin bila interpreter atau hermeneut harus mengadakan interaksi, sebagaimana terjadi dalam dialog dan dialektika antara yang umum dan yang individual. Apa yang benar di dalam yang universal tidak harus benar pula di dalam individual atau sebaliknya. Disinilah letak perbedaan antara ilmu-ilmu alamiah dan ilmu-ilmu kemanusiaan atau Naturwissenschaften dan Geisteswissenschaften. Dalam ilmu-ilmu alamiah, apa yang benar secara individu akan benar pula secara umum, yaitu proses induksi di mana kebenaran umum akan diperoleh setelah ditentukan kebenaran yang terdapat pada hal-hal yang tunggal atau individual. Dalam ilmu-ilmu kemanusiaan, penjelasan dan interpretasi berlangsung dari yang individu ke individual, juga jarang terjadi dari yang umum ke yang individual atau sebaliknya. Pada dasarnya, ilmu-ilmu kemanusiaan memang tidak mengikuti skema ilmu-ilmu alamiah. Sesuatu proses tertentu, bukan induksi, deduksi, atau abduksi, memberi kemungkinan hermeneut untuk menentukan kehidupan batin dari hal-hal yang telah diinterpretasikannya. Bukan hanya persoalan penalaran induksi, deduksi, abduksi, tapi ada suatu sentuhan batin. Inilah sebabnya mengapa ia terpaksa berpaling kepada metode lain yang layak untuk diterapkan pada Geisteswissenschaften. Sebagai contoh misalnya bagaimana seorang membuat interpretasi atas kehidupan batin Alexander Agung ketika ia memutus simbol orang-orang Gordia, atau Julius Caesar ketika melintasi daerah Rubicon, atau Adolf Hitler ketika ia memutuskan untuk bunuh diri di sebuah gudang bunker di Berlin. Habermas menyadari kesulitan yang dihadapi para interpreter seandainya mereka juga harus menanggung beban analisis empiris. Padahal ilmu pengetahuan hermeneutik bekerja pada taraf tingkatan tindakan komunikatif. Dengan kata lain, pada saat interpreter membuat analisis, ia tetap pada tingkatan tindakan komunikatif, sehingga analisisnya bersifat dialogal atau dialog. Ada interaksi antara bahasa, tindakan, dan pengalaman, namun bahasa dan pengalaman tidak menjadi syarat transendental bagi suatu tindakan dalam konteks tindakan komunikatif. Kita mungkin bertanya, mengapa Habermas mengutamakan tindakan dan menempatkan
di bawah persyaratan transendental. Apakah mungkin karena tindakan yang keluar dari kebebasan manusia melalui emanasi tidak mengikuti skema yang diberlakukan sebelumnya, atau tidak seperti bahasa yang mengikuti tata bahasa yang khusus, atau pengalaman yang dikaitkan dengan masa lalu karena tidak dapat diubah. Oleh karena itu, bila kita hendak membuat interpretasi yang benar dan tepat, kita harus mengupayakan dialog antara bahasa dan pengalaman di satu sisi dengan tindakan di sisi yang lain. Dalam bukunya yang berjudul The Theory of Communicative Action, Habermas membagi tindakan menjadi 4 jenis: tindakan teleologis, tindakan normatif, tindakan dramaturgik, dan tindakan komunikatif. Tindakan teleologis sudah dibicarakan oleh Aristoteles. Dalam tindakan ini, aktor mempertahankan tujuan yang khusus dan untuk mencapainya dibutuhkan sarana yang tepat dan sesuai. Keputusan untuk membina tindakan ini diperlukan model strategi dengan maksud untuk memperhitungkan keberhasilan tindakan aktor. Kedua, tindakan normatif. Tindakan normatif, tindakan yang terutama diarahkan pada tindakan tingkah laku aktor soliter, sendirian melakukan, melainkan diarahkan kepada anggota-anggota kelompok sosial. Sebab kita semua atau anggota kelompok sosial pada umumnya mempunyai kecenderungan kepada nilai-nilai yang berlaku umum. Jadi mengikuti suatu norma-norma, itu tindakan normatif. Kemudian ada tindakan dramaturgik. Dalam tindakan jenis ini yang paling penting bukan perseorangan ataupun anggota-anggota kelompok, melainkan peserta yang bertindak yang ditujukan kepada masyarakat umum atau pendengarnya. Aktor mencoba untuk menampilkan diri dalam image atau gambaran penampilan dirinya itu. Jadi yang menjadi konsep pokok adalah penampilan diri di dalam di hadapan umum atau masyarakat, dramaturgi. Dramaturgi ya gitu, seperti itu. Jadi tampil untuk terlihat ada, terlihat wah, terlihat